Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat istimewa, luar biasa. Di episode spesial ini kita kedatangan Direktur Deradikalisasi BNPT Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Brigadir Jenderal Dr. Andes Raden Ahmad Wahid SEMM. Sampai saya lengkap itu nyebutnya. Dokter Andesnya nggak ada itu. Oh ya. Kurang di depannya, Masya Allah. Di tengah kesibukan beliau yang sangat amat luar biasa, alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama program acara kita. Tentunya dengan bincang-bincang atau diskusi yang kekinian nantinya, agar bisa membuka wawasan kita semua bahwa sebenarnya radikalisme itu apa, kemudian bahayanya apa, dan cara penanganannya gimana. Mungkin hari ini bisa kita bahas tuntas. Monggo, Jenderal. Radikal itu kan baik. Berpikir radikal artinya berpikir secara mengakar, ya, mendasar, fundamental. Yang nggak boleh itu kalau menjadi isme. Apapun kalau menjadi isme konotasinya cenderung negatif. Misalnya fundamental, berpikir secara fundamental, secara mendasar, bagus kan? Tapi kalau menjadi fundamentalisme, maka semuanya dijadikan dasar. Nah, karena isme itu kan paham ideologi. Islam itu mulia, betul kan? Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi ketika menjadi Islamisme, itu namanya distorsi Islam. Islam yang agama diideologisasi. Nah, ini yang oleh para ulama sering disebut paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Dengan cara apa? Dengan cara mempolitisasi agama atau menunggangi agama dan mendistorsi agama. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi biar masyarakat juga nggak wah, kalau berpikir mengakar atau radikal berarti nggak boleh. Bagus, tapi jangan dijadikan isme. Nasionalisme bagus kan? Yes. Nasionalis bagus. Yeah. Tapi kalau nasionalisme tanpa dibatasi oleh moderat, ya jadinya fasis kayak Nazi. Ya. Jadi disinilah yang oleh Tuhan sering dikatakan, wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, bahwa manusia itu harus menjadi umat yang di tengah-tengah, umat yang tidak hulu, ya, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, radikalisme kanan, kiri atau lainnya, tapi di tengah-tengah, wasatiyah, tawazun. Nah, inilah nasionalisme moderat, yaitu Pancasila. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya di Indonesia itu ada nggak sih paham yang seperti itu, Jenderal? Karena kan orang sering menganggap radikal sebenarnya ada nggak sih kan? Banyak. Dan kita itu paling komplit. Bangsa Indonesia itu paling komplit sejarahnya. Kenapa? Dari perspektif intelijen, ya, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Kenapa? Saking heterogennya bangsa kita. Bisa dibayangkan, ya, suatu kaum, suatu bangsa yang memiliki suku paling banyak di dunia. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa. Bahasa lokalnya minimal 700. Wow. Ada yang mengatakan 1.000 lebih. Kemudian agamanya paling banyak di dunia. Semua agama ada di Indonesia. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, plus 1.638 aliran-aliran kepercayaan yang ada sebelum agama-agama itu datang. Pulaunya paling banyak 17.480 pulau. Bayangkan aja, sumber daya alamnya sangat luar biasa, sehingga OTL dijadikan rebutan oleh negara adidaya dikuasai. Makanya kita lama dijajah 300, lama dijajah oleh bangsa asing kan. Ya. Nah, ini artinya bahwa secara perspektif intelijen kita bangsa yang paling memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Dan ya, itu konflik itu sudah pernah dialami oleh Indonesia. Misalnya ekstremisme kanan atau radikalisme kanan yang berujung pada terorisme, yaitu radikalisme ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Nah, tapi yang harus dicatat, ya, tidak ada kaitannya
antara radikalisme, terorisme, ekstremisme dengan agama apapun nggak ada kaitannya. Apalagi dengan Islam. Tidak ada kaitannya. Nah, kalau orang ada yang mengaitkan, itu bukan terkait dengan agamanya, tetapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan ini biasanya menunggangi agama mayoritas dalam suatu negara atau wilayah. Kebetulan di Indonesia itu mayoritas Islam, sehingga teroris yang kami tangkap mayoritas Islam. KTP-nya Muslim, kan gitu ya. Nah, ini harus menjadi catatan khusus ya, harus dipahami oleh seluruh masyarakat ya. Jadi saya sering mengatakan terorisme ekstrem yang mengatasnamakan agama sejatinya justru menjadi fitnah di dalam agama karena bertentangan dengan nilai-nilai ataupun ajaran agama itu sendiri. Nah, kembali ya, bangsa ini pernah mengalami sejarah yang luar biasa terkait dari konflik-konflik yang diakibatkan oleh ideologi-ideologi transnasional. Nah, ideologi transnasional itu sejatinya sebagai antitesa daripada nasionalisme. Pasca Perang Dunia Kedua, diikuti oleh merdekanya negara-negara jajahan, kan gitu, termasuk Indonesia. Otomatis negara-negara bekas jajahan tadi setelah sekian lama dijajah, dia ingin bangkit untuk membangun bangsa dan negaranya. Akhirnya dia membangkitkan jiwa nasionalisme, kan begitu, untuk mengejar ketertinggalan setelah sekian lama dijajah. Nah, bangsa adidaya adikuasa atau bangsa-bangsa kolonial, kira-kira mau rela nggak melepaskan hegemoni dan superioritasnya? Nggak akan. Sementara tidak boleh lagi ada penjajahan, sementara tidak boleh lagi ada kolonialisme. Karena sudah ada PBB kan, UN kan. Maka apa yang dilakukan? Mengembangkan dan menyebarluaskan antitesa nasionalisme yang sedang tumbuh dan berkembang di negara-negara bekas jajahan. Apa itu? Transnasionalisme. Ketika nasionalisme kontra dengan transnasionalisme, yang terjadi apa? Kegaduhan, konflik. Kalau gaduh, konflik, nggak sempat bangun karena instabil, tidak stabil. Apa yang terjadi? Depend on, ketergantungan sama mereka. Itu yang sering disebut neokolonialisme. Nah, radikalisme, terorisme itu cermin dari neokolonialisme, ya kan? Nah, contoh misalnya, yang kanan, ekstrim kanan, ya. Dulu ada pemberontakan DITII Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara agama, NII, Negara Islam Indonesia. Yang ekstrim atau radikalisme kiri yang mengatasnamakan komunisme, Marxisme, Leninisme, pemberontakan PKI, Madiun, G30S, PKI. Ekstrim lainnya yang mengatasnamakan separatisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, ada RMS, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang masih ada ini, OPM itu, ya, Organisasi Papua Merdeka. Ada dulu pemberontakan PRRI Permesta yang mengusung kapitalisme, liberalisme. Jadi kita itu lengkap sejarahnya, betul kan? Yang ekstrim kanan, ekstrim lainnya. Nah, makanya udahlah, konsensus nasional bangsa Indonesia ini kan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Inilah jalan tengah. Inilah wasatiyah. Iya kan? Apa dia bilang PBNU. PBNU kan singkatan bukan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Inilah wasatiyah. Dan ini yang mampu selama ini mempersatukan bangsa yang sangat heterogen tadi. Luar biasa. Semua ekstrem kanan kiri lainnya tadi ingin mengganti Pancasila tadi dan gagal. Berarti ini kan luar biasa. Sakti ini kan apa? Produk daripada rumusan daripada para wali-wali Allah, yaitu founding father bangsa ini yang terdiri para ulama ya, para tokoh bangsa, tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno. Jadi ini yang harus dijaga. Ya. Terakhir sebelum kita tutup ini, pertanyaannya dua, jawabannya banyak. Tapi luar biasa. Ini kan kadang-kadang jadi pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya BNPT RI sama Densus 88 itu kaitannya apa? Apakah tugas BNPT itu juga nangkepin sama dengan Densus? Ini kadang-kadang masyarakat suka
Kalau dengar BNPT pasti nih yang nangkep teroris gitu. Saya ini kan orang Densus sebenarnya, orang Densus yang di BNPT. Nah, Densus 88 anti teror Polri. Yes. Berarti itu institusi di bawah Polri. Betul. BNPT adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Badan. Berarti badan ini adalah lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan segenap elemen masyarakat, stakeholder terkait, kementerian lembaga yang lainnya. Di bidang apa? Di bidang penanggulangan terorisme. Jadi BNPT ini berfungsi merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan. Nah, Densus sebagai eksekutor di dalam law enforcement, penegakan hukum, BNPT mengkoordinasikan. Jadi BNPT tidak punya fungsi eksekutor di bidang penegakan hukum, tapi eksekutor di bidang pencegahan. Kan penanggulangan radikalisme itu kan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya, dan PP Nomor 77 Tahun 2019. Kemudian breakdownnya ada Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RANPE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme. Ini kan ada penanggulangan harus holistik dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah pertama pencegahan yang isinya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi. Baru deradikalisasi. Nah, ini BNPT. Tapi law enforcement, penegakan hukumnya, penangkapan, surveillance, penyidikan, itu semua Densus Polri. Sehingga dalam BNPT itu isinya tidak hanya tentara dan polisi, ada juga profesornya, ada ahli-ahli yang lain. Ya. Termasuk Mujahid NKRI. Ya, semuanya itu doktrinnya Mujahid NKRI. Kenapa kok dikasih Mujahid NKRI? Karena selama ini Mujahid itu diklaim oleh kelompok radikal ini. Padahal Mujahid itu orang yang berjuang. Kita semua kan Mujahid. Betul. Masya Allah. Jadi sebelum kita tutup sekali lagi pesan untuk para pemirsa kita agar tidak terpapar radikalisme. Monggo, Jenderal. Ya. Supaya kita tidak terpapar paham radikalisme, maka yang pertama ya kita hati-hati di dalam memfollow atau mengikuti konten-konten, akun-akun ataupun ceramah-ceramah. Ya, kenapa? Para kaum penceramah ya ini sebagai pintu masuk tapi juga berpotensi sebagai pintu keluar. Pintu masuk kalau kita mengikuti atau memfollow ustadz ataupun penceramah ataupun tokoh siapapun mereka yang intoleran, radikal ya, maka kita akan terpapar, kita akan terprovokasi. Tapi sebaliknya kita wajib memfollow, mengikuti konten-konten, akun-akun penceramah-penceramah, ustadz ya, yai, tokoh agama dan lain sebagainya yang menyejukkan, yang mendinginkan, yang mempersatukan, yang mencintai tanah air dan bangsanya, yang berakhlakul karimah, yang moderat. Nah, ciri-cirinya orang moderat itu ada banyak ya. Yang jelas mereka pertama orang moderat itu dia taat dan patuh kepada konsensus nasional, yaitu tadi PBNO tadi. Dia menghormati dan mentaati Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Yang kedua, dia inklusif, toleran, menjunjung tinggi kesetaraan sesama anak bangsa, sesama manusia. Kemudian yang ketiga, mereka akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Ya, tidak anti lah. Ya, kenapa kalau anti itu kan, yaitu tadi hulu tadi. Ya, jadi mereka akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Yang keempat, mereka anti kekerasan. Ya. Hatinya, jiwanya selalu dibangun ya, jiwa yang mutmainah, yang lembut, yang tenang, yang penuh. Apalagi orang Jawa ini kan orang Nusantara atau
Bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat ramah, ya, berbudi pekerti luhur. Baru yang keempat, kita mencintai, menghormati terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah. Ingat bahwa terorisme sejatinya bukan tujuan. Terorisme hanya salah satu alat propaganda untuk mencapai tujuan. Terorisme yang dijiwai oleh paham radikalisme, yang diawali oleh paham eksklusif dan intoleran ini sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan yang menunggangi agama, yang memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama sehingga menjadi fitnah di dalam agama. Saya kira itu, ya. Wah, sangat luar biasa, panjang lebar meskipun pertanyaannya cuma 4 dan ini janjinya cuma 10 menit tapi ternyata 30 menit. Sangat luar biasa. Oh, pinter ininya, pinter MC-nya, pinter host-nya ini. Jadi 10 menit. Ya. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Jenderal, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya ingin mengambil kesimpulan bahwa Muslim yang baik itu Muslim yang orang lain aman dari gangguan tangan dan juga lisannya. Kemudian yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila NKRI harga mati sampai mati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Insya Allah.